Saat di kebun, "Nak, kalau kamu itu udah capek, mending pulang duluan sana. Istirahat, Bapak bisa kok nyelesain memupuk tanamannya sendiri. Tinggal sedikit juga." Nggak deh Pak, aku bantuin Bapak sampai selesai aja. Oh iya Pak, kalau misalnya aku mau jual gelang emas pemberian Bapak, boleh nggak kira-kira? "Emangnya kenapa toh, Nak? Kok gelang emas pemberian Bapak itu mau kamu jual?" Soalnya aku pengen banget Pak buka usaha jualan es gabus jadul gitu. Sedangkan untuk buka usaha itu kan perlu beli kulkas dan juga bahan-bahan yang lain. "Wah, sejak kapan kamu itu kepikiran mau buka usaha jualan es gabus jadul?" Sejak beberapa minggu yang lalu sih Pak, sambil aku nyari tahu gimana cara buat es gabus jadul itu. Dan aku juga udah survei Pak, kalau di daerah ini tuh udah nggak ada yang jualan es gabus jadul itu lagi. Itu kan bisa jadi kesempatan bagus Pak. Makanya aku tuh mau minta izin sama Bapak, boleh nggak kira-kira aku ngejual gelang emas pemberian Bapak untuk modal? "Boleh aja sih, Nak, asal kamu itu serius mau buka usaha jualan es gabus jadul itu." Tenang aja Pak, aku bakal seriusin supaya nanti aku bisa sukses jadi pengusaha penjual es gabus jadul. "Amin, Bapak bakal selalu dukung apapun keputusan kamu. Yang penting kamu itu nggak main-main dan bener-bener berusaha." Pasti itu Pak. Berarti besok aku bakal coba langsung jual gelang emas pemberian Bapak ya. Setelah itu baru deh aku beli kulkas second yang murah dan juga beli bahan-bahan untuk buat es gabus jadul itu. "Iya, Nak, iya. Bapak seneng deh ngelihat kamu itu semangat untuk buka usaha." Kan emang harus semangat, Pak. Kalau gitu kita lanjut yuk, Pak. Nyelesain mupuk tanamannya. Nanti keburu sore kalau kita ngobrol terus. "Ya ampun, iya, Nak, kita malah keasikan ngobrol. Ya udah langsung aja kita lanjutin memupuk tanamannya ya, tinggal sedikit lagi kok." Keesokan harinya setelah menjual gelang emas pemberian bapaknya, Intan pun langsung membeli kulkas second. Saat di rumah, Duh ya ampun Intan. Kamu habis beli kulkas baru apa ya? Tapi kok kulkasnya udah jelek gitu sih? Bu Wati, ini loh Bu, saya tuh beli kulkasnya second, bukan baru. Walah, pantesan aja. Ngapain kamu beli-beli kulkas? Oh, jangan-jangan kamu kepengen ya ngerasain punya kulkas. Soalnya selama ini kan hidup kamu sama bapak kamu itu susah banget. Gak pernah yang namanya bisa kebeli kulkas. Hehehe. Ya ampun, Bu Wati kok ngomongnya gitu banget sih? Saya tuh ya Bu beli kulkas ini karena saya mau buka usaha jualan es gabus jadul itu loh. Lah, tiba-tiba banget mau buka usaha jualan es gabus jadul. Hei Intan, kamu tuh ya harusnya sadar diri. Dari silsilah keluarga kamu aja gak ada tuh ya yang berhasil jadi pengusaha atau penjual. Daripada kamu buang-buang uang untuk beli kulkas second jelek dan buka usaha jualan es gabus jadul, mending kamu tuh bertani aja kayak biasa. Saya tahu kok Bu, dari silsilah keluarga saya tuh emang gak ada yang berhasil jadi pengusaha ataupun penjual. Tapi hal itu nggak mematahkan semangat saya Bu untuk berusaha. Siapa tahu kan dengan saya terus berusaha, saya bisa berhasil menjadi pengusaha penjual es gabus jadul yang sukses. Widih, kocak banget deh kamu ini. Gak mungkin lah kamu bisa sukses dan berhasil. Karena kamu dan keluarga kamu itu pantasnya jadi orang miskin. Bu, cukup ya. Dari tadi kok ibu suka banget sih ngehina-hina saya dan keluarga saya. Intan, denger ya. Saya tuh bukannya menghina, saya itu cuma mau menyadarkan kamu supaya kamu itu ndak terlalu bermimpi. Dan saya heran deh, kamu uang dari mana sih bisa beli kulkas second kayak begini? Jangan-jangan kamu nyolong ya? Astagfirullahaladzim Bu, gak mungkin lah saya nyolong. Saya tuh ya Bu bisa beli kulkas ini karena saya habis ngejual gelang emas pemberian bapak saya. Halah, palingan gelang emas pemberian bapak kamu itu juga hasil dari nyolong kan? Udahlah, gak kuat juga saya lama-lama ngobrol sama orang miskin. Mending saya pergi aja. Bye. "Nak, tadi kamu habis ngobrol sama siapa? Kok Bapak dengar dari rumah kamu itu kayak ngobrol sama ibu-ibu gitu?" Iya Pak, tadi ada Bu Wati kesini. "Walah, pantesan aja kalian ngobrolin apa emang?"
ini kulkas pesanan kamu udah datang ya nak? Alhamdulillah udah datang Pak. Dan aku bersyukur banget bisa dapat kulkas second yang harganya murah tapi masih bagus. Sebaiknya aku nggak usah ngomong aja deh tentang penghinaan Bu Wati tadi. Soalnya takut Bapak malah kepikiran. Oh iya Pak, hari ini aku izin dulu ya Pak, nggak bantuin Bapak di ladang. Soalnya abis ini aku mau langsung beli bahan-bahan untuk bikin es gabus jadul itu. Iya nak, gak apa-apa. Lagian kan kemarin juga mupuknya udah selesai. Bapak aja niatnya hari ini gak mau ke ladang, mau bantuin kamu aja. Wah, makasih ya Pak. Nanti dong makasihnya kalau udah selesai dibantuin. Udah mending sekarang kamu langsung ke pasar sana. Beli bahan-bahan untuk bikin es gabus jadul itu. Atau mau bapak aja yang beli nih. Gak usah Pak, biar aku aja. Bapak di rumah aja ya. Kalau gitu aku ke pasar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Setelah dari pasar, saat di dapur. Assalamualaikum, Pak. Intan pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga nak. Bapak udah nyiapin wadah-wadah untuk ngebuat es gabus jadul nih. Wih, makasih loh Pak. Kalau gitu langsung aja yuk Pak. Kita buat es gabus jadulnya. Tapi nak, Bapak itu nggak tahu cara buatnya. Kamu tahu kan? Tahu dong Pak. Gini-gini kan aku udah belajar dari tutorial yang ada di internet. Nah, pertama-tama kita buka dulu nih tepung han kuenya. Abis itu langsung masukin ke dalam baskom. Nah, setelahnya kita masukin santan, gula, garam, dan ditambah air mateng Pak, supaya adonannya itu nggak terlalu kental. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diaduk, terus dikasih pewarna. Terus adonannya tinggal dimasak deh Pak, sampai adonannya itu benar-benar mateng dan juga kekentalannya pas. Nah, adonannya udah mateng dan kekentalannya pas nih Pak, tinggal dimasukin ke dalam wadah plastik dan dibekuin di kulkas deh. Ya ampun, ternyata sesimpel itu ya. Mana bahan-bahannya juga nggak begitu banyak loh. Iya Pak, makanya itu aku tertarik banget mau jualan es gabus. Udahlah bahannya nggak terlalu banyak, bikinnya simple. Apalagi udah nggak ada tuh yang jual es gabus di daerah sini. Mantap, Bapak bangga deh ngelihat kamu itu benar-benar niat buka usaha sampai begitunya. Hehehe, iya dong Pak. Kita kan nggak bisa asal jualan Pak. Ya kita harus analisis dulu apa yang mau kita jual dan seberapa besar peluangnya. Ngomong-ngomong, tadi kulkasnya sudah Bapak masukin ke dalam rumah kan Pak? Udah dong nak, sudah Bapak langsung colokin juga supaya langsung dingin. Kalau gitu, ini adonan yang udah diplastikin mau langsung aku masukin ke dalam kulkas ya Pak. Soalnya ini juga udah dingin, jadi aman. Iya nak, tapi ini dimasukin sampai berapa lama? Ya kira-kira sampai benar-benar beku lah Pak. Kalau udah benar-benar beku baru deh bisa langsung dijual. Aku juga tadi udah sekalian beli termos loh Pak, untuk ngejaga supaya es gabus ini tuh nggak mudah cair ketika lagi dijual. Dan juga aku udah nyewa gerobak Pak untuk ngejual es gabusnya. Alhamdulillah Pak, uang hasil jual gelang emasnya tuh benar-benar cukup untuk modal secara keseluruhan. Alhamdulillah, Bapak seneng banget dengernya. Ternyata kamu pinter banget ya ngelola uang untuk modal. Iya dong Pak. Keesokan harinya Intan pun langsung berjualan es gabus jadul. Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku bisa langsung jualan es gabus jadul. Es gabus, es gabus, es gabus. Es gabus jadul, dijamin endul. Dibeli, dibeli, dibeli. Duh ya ampun Intan, kamu beneran toh jualan es gabus jadul akhirnya? Kirain ndak jadi. Soalnya kan kemarin itu saya udah sadarin supaya kamu gak jualan. Maaf ya Bu, kalau Bu Wati nyamperin saya tuh cuma buat menghina, mending Bu Wati tuh pergi aja. Saya mau lanjut jualan. Kurang ajar banget kamu ya. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Jualan kayak begini juga gak bakal laku tahu gak? Siapa yang mau beli? Pasti ada Bu yang beli. Saya yakin kalau saya terus berusaha dan jualan, pasti jualan saya ini bakal laris manis. Gak mungkin. Lihat aja ya, beberapa hari lagi kamu pasti berhenti jualan es gabus jadul yang gak jelas ini. Karena gak akan ada yang beli. Hehehe. Manalah jualannya juga pakai gerobak buruk kayak begini. Emang ya, orang miskin tuh ndak pantas jualan-jualan. Yang ada malah bikin jijik. Pasti jualan kamu itu kotor dan juga ndak berkualitas. Yah, terserah Bu Wati aja deh mau ngomong apa. Saya capek mau ngeladenin ibu. Minggir Bu, saya mau lanjut jualan. Bener-bener kurang ajar kamu ya. Rasa ini. Astagfirullahaladzim Bu Wati, sakit tahu.
Bu Wati kok tega banget sih dorong-dorong saya sampai jatuh? Ya tega lah, ngapain gak tega sama orang miskin kayak kamu? Dan itu tuh ya pelajaran buat kamu, karena kamu sudah kurang ajar sama saya. Cuma jualan kayak begini aja sok-sokan banget sih kamu. Udah lah minggir-minggir, saya mau pergi. Gak sudi lama-lama di sini. Astagfirullahaladzim, Bu Wati itu kenapa sih? Kayaknya benci banget sama aku. Dia tuh selalu aja ngehina-hina aku. Bahkan sekarang dia dengan teganya loh ngedorong aku sampai jatuh. Tapi gak apa-apa, aku gak boleh nyerah. Pokoknya aku harus tetap berusaha. Dan untung aja Bu Wati tadi gak ikut ngedorong gerobak jualan aku sampai jatuh. Kalau enggak, bisa gak jadi aku jualan hari ini. Udah lah, mending aku lanjut jualan. Intan pun kembali berjualan hingga sore hari. Duh ya ampun, gimana nih? Udah sampai sore tapi yang beli jualan aku baru 1 orang. Pak, maaf ya saya nggak sengaja. Duh, mampus lah aku nggak sengaja nabrak bapak-bapak. Mana bapak-bapaknya ngeri banget lagi, kayak preman. Ya ampun, kamu apa-apaan sih? Orang saya diam-diam kok tiba-tiba ditabrak. Saya benar-benar minta maaf ya Pak, saya nggak sengaja. Sebagai permintaan maaf saya, Bapak mau nggak saya kasih jualan es gabus jadul punya saya? Gratis Pak. Ih najis, gak sudi ya. Es gabus apaan kayak begitu, kelihatannya gak enak. Saya maunya kamu ganti rugi pakai uang. Kalau nggak, saya itu bakal dorong gerobak kamu itu sampai roboh dan semua jualan kamu itu bertaburan. Astagfirullah, jangan Pak. Makanya kamu itu langsung ganti rugi pakai uang karena udah nabrak saya. Saya nggak ada uang Pak. Yang beli es gabus jualan saya tuh baru 1 orang. Adanya 10.000 nih. Emangnya Bapak mau? Ya udah, berarti ini gerobaknya saya dorong sampai roboh. Ha. Pak, jangan jualanku. Tiba-tiba, Pak, jangan kemana-mana ya. Bapaknya apa sih? Kok malah dorong gerobak jualan Mbak ini sampai bertaburan isinya? Ya nggak usah ikut campur ya. Asal kamu tahu, cewek ini udah nabrak saya dan dia itu nggak mau ganti rugi. Makanya saya itu melakukan hal ini. Tapi Pak, saya tuh cuma nabrak sedikit. Itu pun kayak nyenggol. Bapak malah minta ganti ruginya uang. Sedangkan saya cuma punya uang 10.000 dan bapaknya juga nggak mau. Nah kan, berarti bapak ini sudah berlebihan. Kalau gitu saya videokan ya, biar bapak ini viral. Nih guys, ada bapak-bapak yang disenggol sedikit minta ganti rugi uang. Dan bapak penjual ini cuma bisa ngasih uang 10.000, tapi langsung ditolak mentah-mentah sama bapak-bapak ini. Terus guys, bapak-bapak ini langsung ngedorong gerobak jualan mbak-mbak ini sampai roboh. Lihat tuh isi jualannya. Kurang ajar kamu ya, awas aja ya kalian. Akhirnya tuh bapak-bapak pergi juga. Kalau gitu langsung matiin aja deh ini kameranya. Ya ampun Mas, makasih banget ya. Kalau Masnya nggak ada, mungkin ini semua jualan saya bakal diobrak-abrik dan nggak tersisa sama bapak-bapak itu. Ya mbak, sama-sama. Ngomong-ngomong ini mbaknya jualan es gabus jadul ya? Iya Mas, bener banget. Wah, padahal ini tuh enak banget loh, kesukaan saya. Wah, kalau gitu ini Mas silahkan diambil sebanyak yang Mas mau. Sebagai ucapan terima kasih saya, karena Masnya udah nolongin saya. Enggak lah mbak, ini saya tuh nggak mau ngambil secara gratis, tapi saya mau beli kok. Tetapi Mas, Udah nggak usah tapi-tapian ya. Oh ya mbak, kenalin nama saya Aldi. oh alah, iya Mas Aldi, kenalin nama saya Intan. Sekali lagi makasih ya Mas sudah mau bantuin saya. Apalagi Masnya juga mau ngebeli jualan saya. Aman aja mbak. Oh ya, kalau video tadi saya upload ke sosmed, boleh nggak ya mbak? Maksud saya tuh biar jadi pelajaran gitu buat orang-orang untuk nggak berkelakuan semena-mena. Dan saya juga mau bantu mempromosikan jualan mbak ini. Iya Mas, boleh kok. Tapi emangnya nggak apa-apa Mas nge-upload video bapak-bapak tadi? Nggak apa-apa mbak, biar bapak-bapak tadi itu juga kapok. Aldi pun kemudian mengupload video itu sekaligus membantu mempromosikan jualan Intan dengan mengupload video lain dan tak disangka video itu menjadi sangat viral. Ya ampun, kok tiba-tiba ramai pembeli? Ternyata ini toh mbak-mbak penjual es gabus yang gerobaknya dirobohin sama bapak-bapak preman. Iya mbak, bener banget. Kok mbaknya bisa tahu? Bisa lah mbak, soalnya video ketika bapak-bapak preman itu ngerobohin gerobak jualan mbak itu viral banget. Saya jadi penasaran dan pengen nyobain jualan mbaknya ini. Wah, iya mbak, silakan. Iya mbak, ini uangnya. Wih ya ampun, ternyata es gabus jadul jualan mbak ini enak banget loh.
Bisa-bisanya loh jualan seenak ini malah diobrak-abrik sama preman gak jelas. Mbak, ini kalau saya bantu promosiin di sosmed boleh nggak? Biar orang-orang tuh bisa tahu kalau jualan Mbak itu enak banget. Wah, boleh Mbak, makasih loh. Sama-sama Mbak. Kalau gitu sekalian saya buatin akun sosmed ya, biar Mbaknya bisa saya tag. Dari situ penjualan es gabus jadul milik Intan menjadi sangat laris dan terkenal. Ia juga bisa mendapat banyak keuntungan dan akhirnya dapat membangun tempat jualan permanen. Alhamdulillah ya nak, bapak itu gak nyangka banget. Sekarang kamu itu udah bisa sukses jadi penjual es gabus jadul. Iya Pak, Alhamdulillah ini semua berkat bantuan teman-teman aku Pak, yang mau bantuin promosi lewat sosmed. Dan akhirnya es gabus jadul jualan aku ini jadi sangat terkenal. Wah, kalau begitu kamu itu harus ngasih sesuatu nak untuk orang-orang yang sudah bantuin kamu. Iya Pak, tenang aja, aku bakal ngasih sesuatu kok buat orang-orang yang udah bantuin aku. Oh iya Pak, sekarang kan penghasilan jualan es gabus ini udah besar. Kalau misalnya aku mau bangun banyak cabang jualan es gabus, gimana Pak menurut Bapak? Wah, bagus itu nak. Kalau memang uang kamu itu sudah cukup untuk bangun banyak cabang, langsung gas aja. Biar nanti penjualan es gabus jadul kamu itu makin berkembang, makin sukses dan makin banyak peminatnya. Aku jadi makin semangat deh setelah ngobrol sama Bapak. Oh iya Pak, ini kartu ATM buat Bapak. Loh nak, kamu ngapain ngasih bapak kartu ATM? Kan kamu udah ngasih uang banyak nak. Ya nggak apa-apa Pak, kalau uang yang biasa aku kasih itu uang bulanan. Kalau yang ini khusus untuk Bapak beli apa aja. Nih Pak, ambil. Masya Allah, terima kasih ya nak. Setelah itu Intan pun membangun banyak cabang penjualan es gabus jadul miliknya. Ia pun menjadi semakin sukses dan memiliki banyak uang. Makasih ya Mbak Irma dan juga Mas Aldi sudah mau datang nemuin saya. Iya Mbak Intan, sama-sama. Jujur kami juga senang banget bisa ketemu lagi sama Mbak Intan. Betul banget. Gimana Mbak sekarang penjualan es gabus punya Mbak? Lancar kan? Soalnya saya lihat di akun sosmed Mbak juga makin banyak pengikutnya. Alhamdulillah lancar banget. Bahkan saya udah bisa membangun banyak cabang penjualan es gabus milik saya. Itu semua berkat kalian yang sudah mau membantu mempromosikan jualan es gabus saya. Saya benar-benar berterima kasih. Dan ini saya ada hadiah untuk kalian berdua. Mbak, ini kunci mobilnya. Mbak itu mau ngasih mobil buat kami. Mbak, ini Mbak gak bercanda kan? Gak lucu tau Mbak. Saya tuh gak bercanda. Saya emang beneran mau ngasih kalian berdua mobil. Dan saya mohon jangan ditolak ya, karena kalian udah benar-benar ngebantu usaha saya. Mbak, kami itu ngebantu Mbak ikhlas, gak mengharap imbalan apapun. Betul banget Mbak. Dan kalau dikasih mobil kayak begitu sangat berlebihan. Kami itu gak berani terima lah. Iya, saya tahu kalian berdua itu emang ikhlas dan gak mengharap imbalan apapun. Tapi saya mohon diterima ya, karena pemberian ini adalah bentuk terima kasih saya kepada kalian. Oh iya, besok saya mau ngadain syukuran karena saya berhasil membuka banyak cabang penjualan es gabus. Kalian berdua jangan lupa datang ya. Di tempat jualan es gabus milik Intan. Duh ya ampun, gak nyangka deh Intan, kamu bisa-bisanya loh ngebangun tempat jualan es gabus sebesar ini. Mana sok-sokan mau ngadain syukuran segala lagi. Padahal aslinya ini semua hasil ngutang kan? Bu Wati, ini itu bukan hasil ngutang, tapi hasil kerja keras saya selama ini. Betul tuh Bo, apa yang dibilang sama Mbak Intan. Mas Aldi, udah dateng Mas? Ya Mbak, nggak apa-apa kan ya kalau saya itu datang lebih awal. Gak apa-apa Mas, saya malah seneng banget kalau Masnya datang lebih awal. Kamu tuh siapa ya? Datang-datang sok-sokan belain si Intan yang miskin ini. Mbak Intan ini miskin, ibu ini tuh buta atau gimana ya? Lihat aja loh Bu, ini tempat penjual es jadul punya Mbak Intan itu udah besar banget. Dan asal ibu tahu ya, Mbak Intan itu ngadain syukuran karena sudah berhasil membangun banyak cabang penjualan es gabus di mana-mana. Nggak mungkin. Duh, masa iya sih? Ya ampun, padahal saya niatnya nggak mau nunjukin. Tapi ya udahlah. Ini Bu, silakan dilihat. Loh, kok bisa sih? Bisa lah Bu, kan selama ini saya udah bekerja keras dan berusaha. Makanya ibu itu jangan selalu menghina dan juga ngeremehin. Bu, mau kemana? Kayaknya tuh orang udah terlanjur malu banget deh Mbak, makanya langsung pergi Mbak. Bu Wati pun yang sudah sangat malu pun memutuskan untuk langsung pergi dari sana.